Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lestari dengan nomor NIM A1J525004 dari Prodi Seni Karawitan Universitas Jambi dan dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan Ibu Nurul Lailan SHMA. Dan di sini saya akan menganalisis kasus mengenai proses politik dan wawasan nasional dengan topik hilirisasi di Papua antara kedaulatan ekonomi dan realitas sosial. Salah satu topik dari kata hilirisasi artinya itu proses mengolah bahan mentah atau bahan baku sosial. Di Indonesia adalah negara kaya, namun hanya sekedar memiliki sumber daya alam tidaklah cukup. Sterilisasi industri hadir berbagai strategi besar untuk mengubah status Indonesia dari eksportif bahan mentah menjadi negara industri. Lalu, bagaimana kebijakan ini mencerminkan proses politik dan wawasan nasional? Dan seperti kita ketahui, di Papua bukan sekedar tanah kosong yang kaya akan sumber daya alam, melainkan ada gunung, emas, dan laut yang kaya. Terdapat agenda besar bernama hilirisasi industri sebagai bagian dari proses politik nasional. Namun, apakah manfaatnya sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat setempat? Namun, sebagian besar dari komoditas ini masih diekspor dalam bentuk bahan mentah sehingga Papua belum sepenuhnya merasakan manfaat maksimal dari kekayaan alamnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu proses politik. Jadi, secara teori, wawasan nasional atau wawasan Nusantara pada proses politik adalah memandang Indonesia sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam proses politik, pemerintahan mengambil kebijakan hilirisasi seperti ekonomi biru di sektor perikanan sebagai instrumen untuk mencapai kedaulatan ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya jelas agar kekayaan alam Papua tidak hanya diekspor mentah, tetapi dikelola di dalam negeri demi kemakmuran rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, saya akan membahas atau menganalisis kasus yang pertama, yaitu mengenai berkaitan dengan kedaulatan ekonomi. Pemerintah Provinsi Papua secara resmi mempercepat pengembangan ekonomi biru melalui strategi sterilisasi perikanan untuk mengoptimalkan potensi laut yang mencapai 1,3 juta ton per tahun. Namun, baru termanfaatkan sekitar 235.000 ton melalui penguatan infrastruktur, pengolahan, dan distribusi kebijakan. Katanya bertujuan untuk mengalihkan fokus dari sekedar perikanan tangkap menjadi industri bernilai tambah yang melibatkan langsung nelayan lokal dalam seluruh rakyat produksi. Selain itu, memperkuat kedaulatan ekonomi, hilirisasi ini juga diintegrasikan dengan program sosial seperti pemberian makan bergizi gratis atau MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting di Papua. Selanjutnya, menganalisis kasus yang kedua tentang realitas sosial dan tantangan. Walhi orang Papua melaporkan krisis ekologi serius akibat ekspansi industri ekstraktif yang memicu deforestasi seluas 770.000 hektar atau 70% nasional selama periode 2024 sampai 2025 sehingga mengancam ruang hidup masyarakat adat. Kerusakan ini berdampak langsung pada krisis pangan, kesehatan, dan hilangnya identitas budaya lokal. Karena proses penyidikan investasi seringkali mengabaikan prinsip persetujuan masyarakat padat atau Fadia Tata tanpa pelindungan hak
wilayah yang kuat ambisi. Pembangunan di Papua justru berisiko memicu degradasi lingkungan dan marginalisasi masyarakat di atas tanah leluhur mereka sendiri. Selanjutnya, menganalisis kasus tentang hubungan dengan wawasan nasional. Terdapat proses politik perizinan seringkali mengabaikan prinsip media tanpa atau persetujuan paksaan, sehingga masyarakat adat merasa terpinggirkan di tanah mulai mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi belum sepenuhnya selaras dengan pelindungan sosial budaya dalam bingkai wawasan Nusantara. Selanjutnya saya akan membahas tentang solusi dari kasus tadi. Dari kasus pertama, kita harus menggeser paradigma hilirisasi dari industri skala besar yang dikuasai korporasi ke arah hilirisasi berbasis komunitas dalam sektor perikanan pemerintah. Jangan hanya membangun pabrik pengolahan besar milik asing, tetapi harus membangun fasilitas cold storage dan penggelengan skala menengah yang dikelola oleh Koperasi Nelayan Asli Papua. Dengan mengintegrasikan hilirisasi ini ke dalam program strategis seperti makanan bergizi gratis, kita menciptakan rantai ekonomi lokal yang mandiri. Mandiri ini adalah perwujudan nyata dari ekonomi kerakyatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dan solusi dari kasus yang kedua terdapat untuk mengatasi krisis ekonomi dan marginalisasi masyarakat adat di Papua harus dimulai dengan mereformasi proses politik perizinan melalui penerapan prinsip pada atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Dan solusi untuk kasus yang terakhir atau yang ketiga yaitu strategis untuk menyalakan wawasan Nusantara dengan pelindungan hak masyarakat adat dengan melakukan otoritasi proses politik melalui penguatan demokrasi partisipasi yang menempelkan masyarakat lokal sebagai subjek utama. Membangun bukan sekedar objek investasi. Pemerintah harus mengintegrasikan prinsip radia tapa atau EPIC ke dalam regulasi nasional secara meningkat. Dan ini daftar referensi yang saya gunakan dari berita, namanya Papua Mendorong Ekonomi Biru melalui Hilirisasi Perikanan 4 Juni 2026. Lalu ada undang-undangnya nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 atau Anomi Khusus Papua. Dan ada 3 berita yang saya cantumkan untuk materi yang telah saya sampaikan. Itu ada 3 berita. Dan dari kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu wawasan Nusantara akan terwujud jika kedaulatan ekonomi berjalan beriringan dengan keadilan sosial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.